Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Winda Maulida Siregar, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Administrasi Pendidikan. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin suatu materi dari mata kuliah Manajemen Humas dan Keprotokolaran. Langsung aja yuk. Jadi di sini aku bakal ngejelasin materi tentang teknik-teknik public relation dan kode etik public relation. Kita masuk ke teknik-teknik public relation. Yang pertama adalah penyusunan pesan yang efektif. Salah satu kunci keberhasilan bagi public relation adalah penyampaian atau penyusunan pesan yang efektif. Seorang PR harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, relevan, dan mudah dimengerti oleh audiens. Selain konsisten dengan prinsip dan tujuan organisasi, pesan juga harus mampu untuk menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Penyusunan pesan yang baik juga dapat dilihat melalui bahasanya, gayanya, nadanya, sehingga mampu tersampaikan kepada audiens yang ingin dituju. Yang kedua adalah media relation. Seorang public relation pasti sangat berhubungan dengan media relation. Organisasi harus mampu berhubungan baik dengan berbagai media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Dengan hubungan baik tersebut dapat membantu organisasi untuk meningkatkan visibilitasnya. Yang ketiga adalah krisis manajemen atau manajemen krisis. Organisasi harus memiliki strategi yang matang untuk menghadapi masa-masa krisis seperti bencana alam, skandal, ataupun konflik internal. Nah, manajemen krisis ini berarti berkomunikasi dengan masyarakat secara baik seperti memberikan informasi yang akurat dan jelas ataupun mengambil tindakan yang baik untuk mengembalikan tingkat reputasi mereka. Yang keempat adalah kegiatan sosial dan filantropi. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan citra dari sebuah organisasi adalah melalui kegiatan sosial dan filantropi. Dengan berkontribusi langsung terhadap masyarakat, organisasi akan menunjukkan sikap tanggung jawab sosialnya. Dengan kegiatan ini, organisasi dapat meningkatkan hubungan masyarakat dan meningkatkan citra positif dari organisasi mereka. Yang kelima adalah penggunaan media sosial. Media sosial menjadi bagian penting dalam kegiatan public relation. Organisasi dapat menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Organisasi dapat memberikan informasi, menanggapi pertanyaan ataupun keresahan dari publik secara transparansi dan baik. Yang keenam, penggunaan teknologi public relation. Dalam bidang public relation, teknologi juga menjadi sangat penting. Teknologi yang digunakan dapat berupa manajemen perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data secara menyeluruh dalam meningkatkan pemahaman publik. Yang ketujuh, pengukuran keberhasilan. Organisasi perlu mengevaluasi dampak dari inisiatif public relation yang mereka lakukan. Pengukuran ini dapat berupa pengukuran kualitatif ataupun pengukuran kuantitatif, di mana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan maupun kekuatan dari strategi public relation yang mereka lakukan. Yang kedelapan, kemitraan dan aliansi strategis. Organisasi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Kemitraan dapat membantu atau memperluas jangkauan publik yang dimana hal tersebut dapat menguntungkan semua pihak. Selanjutnya kita masuk ke kode etik public relation.
kode etik public relation yang pertama adalah kehandalan. Seorang public relation harus memiliki keahlian dalam bidang penyampaian informasi. Tugas ini sangat sulit karena jika seorang public relation menyampaikan informasi dengan salah, maka akan muncul kesalahpahaman yang dapat merusak citra dari sebuah organisasi. Yang kedua yaitu keterbukaan. Seorang public relation harus menyampaikan informasi dengan transparansi ataupun terbuka. Karena jika seorang public relation tidak melakukan keterbukaan dalam penyampaian informasi, maka kepercayaan dari publik tidak akan didapat. Karena pada era sekarang ini, masyarakat dengan mudah untuk mencari informasi apakah informasi itu benar ataupun salah. Yang ketiga adalah keberpihakan. Seorang public relation harus memiliki prinsip berpihak terhadap organisasi yang dipihaknya. Seorang PR ini harus menggali informasi ataupun data dari organisasi yang dia pihak tersebut. Yang keempat, profesionalisme. Seorang public relation yang profesional bukan hanya menyampaikan pesan ataupun informasi secara jujur, tetapi juga memberikan layanan terbaik terhadap pelanggan dari perusahaan yang diwakilinya, sembari membangun hubungan baik dengan mitra ataupun perusahaan yang lain. Yang kelima yaitu keberagaman. Pada saat ini keberagaman bukan hanya diatur oleh tim sumber daya manusia, tetapi juga diatur oleh tim hubungan masyarakat ataupun public relation. Seorang public relation harus mampu menciptakan kesejahteraan di antara keanekaragaman tersebut. Yang keenam, kerahasiaan. Selama menjalankan kegiatan hubungan masyarakat, seorang public relation harus mampu menjaga privasi ataupun menjaga rahasia dari organisasi yang dipihaknya. Dengan begitu, tidak akan ada muncul kerugian di antara semua pihak. Yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial. Seorang public relation harus mampu memiliki tanggung jawab sosial dan menghargai pendapat orang lain, sembari membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti klien, karyawan, mitra, ataupun perusahaan lainnya. Nah, setelah mengetahui teknik-teknik dan kode etik dari public relation, kita perlu mengetahui nih, hal-hal apa saja sih yang tidak etis di dunia public relation. Yang pertama adalah koersif atau sikap penolakan. Ini terjadi ketika seseorang, misalnya saja seorang public relation yang berada dalam suatu kekuasaan, dan ia tidak mau mendengarkan ataupun menghargai pendapat dari orang lain. Dia cenderung memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang dia inginkan atau untuk mengikuti pendapat dia. Contohnya saja, misalnya seorang manajer dari public relation, mereka menentukan strategi-strategi dalam menerapkan public relation dengan strategi mereka sendiri tanpa mengikuti ataupun meminta ide-ide dari tim mereka. Walaupun ada yang menyampaikan ide, entah satu atau dua orang, itu pendapat mereka tidak didengar atau langsung diabaikan oleh manajer public relation tersebut. Yang kedua adalah menyembunyikan fakta. Ini termasuk tindakan yang sangat tidak jujur, karena informasi-informasi penting yang disampaikan itu disembunyikan dan atau mungkin disampaikan dengan cara yang membingungkan atau ambiguitas. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara si penyampai pesan dan audiens. Contohnya saja adalah misalnya sebuah produk atau sebuah perusahaan dari toko obat itu ingin mengeluarkan produk obat mereka terbaru. Mereka mempromosikan obat tersebut dengan menunjukkan manfaat-manfaatnya tanpa memberitahukan efek samping dari obat tersebut. Justru orang-orang akan berpikir penyampaian dari promosi yang mereka lakukan itu kurang dimengerti karena tidak mengandung informasi yang sangat jelas ataupun berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah destruktif. Ini terjadi ketika seseorang memberikan informasi dengan cara yang kasar,
sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain karena dapat merusak reputasi dari mereka. Contohnya saja, misalnya dalam suatu acara debat, seorang juru bicara itu menyampaikan informasi dengan cara yang kasar untuk melawan argumen dari lawan. Hal ini sangat merugikan lawan karena dapat merusak reputasi mereka. Yang keempat adalah intrusif. Ini terjadi ketika seseorang mencari ataupun mengambil informasi pribadi dari orang lain itu tanpa sepengetahuan dari mereka. Hal ini sangat merugikan orang lain karena privasi mereka diumbar-umbar begitu saja. Contohnya adalah seorang staf dari public relation itu mengambil ataupun diam-diam melihat pesan informasi penting dari orang lain untuk digunakan dalam hal-hal penting misalnya. Hal itu justru sangat melanggar hak privasi dari orang lain dan merugikan orang lain tersebut. Yang terakhir adalah manipulatif. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan taktik yang tidak etis untuk mempengaruhi orang lain atau dengan cara menakut-nakuti orang lain. Contohnya saja, sebuah perusahaan misalnya ingin membuat iklan dari produk yang baru mereka keluarkan. Mereka membuat iklan tersebut dengan cara menakut-nakuti orang lain dengan sesuatu yang tidak terbukti adanya. Hal ini dilakukan hanya agar produk mereka terjual dengan laris. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua tentang materi, teknik-teknik, dan kode etik public relation. Dan dapat kita simpulkan bahwa telah dibahas berbagai teknik dan kode etik yang krusial dalam pekerjaan public relation atau PR untuk membangun dan mempertahankan citra publik yang positif. Perusahaan dapat menerapkan strategi PR yang efektif seperti penyusunan pesan yang jelas, hubungan media yang baik, manajemen krisis, kegiatan sosial, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi, di mana setiap teknik memiliki tujuan strategis yang berbeda, namun saling mendukung untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Kode etik PR berfungsi sebagai pedoman profesional dan moral bagi para praktisi, menekankan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas dalam setiap interaksi dengan publik melalui prinsip-prinsip seperti kehandalan, keterbukaan, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Dengan membangun kepercayaan antara organisasi dan masyarakat, kode etik ini juga berperan dalam menjaga nama baik organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perwakilan pers untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, serta berkomitmen pada praktik profesional dan etis dalam setiap akses pekerjaan mereka, guna meningkatkan komunikasi dan hubungan masyarakat atau humas dengan menggunakan teknik yang tepat dalam mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, mungkin itu saja penjelasan aku tentang materi ini. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi.